Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aksan, selaku dosen mata kuliah Desain Fondasi 1, serta teman-teman semuanya yang semoga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Alvan Nur Alim dengan NIM 051019000009 akan menjelaskan tentang daya dukung tanah. Baik, yang pertama ada pengertian daya dukung tanah atau bearing capacity. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah memikul tekanan atau melawan penurunan akibat pembebanan, yaitu tahanan geser yang disebarkan oleh tanah di sepanjang bidang gesernya. Hasil dari penyelidikan daya dukung tanah digunakan dalam perencanaan fondasi. Secara umum dirumuskan dalam bentuk tau sama dengan C plus sigma tan theta, di mana tau adalah tahanan geser tanah atau daya dukung tanah, sedangkan sigma adalah tegangan normal dan theta adalah sudut geser dalam tanah. Jenis-jenis daya dukung tanah. Daya dukung tanah yang diizinkan, tekanan maksimum yang dapat diaplikasikan ke tanah di mana syarat dalam perencanaan fondasi telah dipenuhi. Syarat perencanaan fondasi yang pertama yaitu faktor aman terhadap keruntuhan akibat terlampaunya daya dukung harus terpenuhi. Umumnya digunakan faktor aman dengan 3. Penurunan fondasi harus masih dalam batas nilai yang ditoleransikan. Daya dukung tanah batas atau ultimate bearing cap. Tekanan minimum yang menyebabkan keruntuhan geser atau shear failure pada tanah pendukung secara cepat ke bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah. Yang pertama yaitu sifat-sifat dasar tanah. Sifat-sifat dasar tanah adalah faktor utama yang mempengaruhi daya dukung tanah. Hal ini berkaitan dengan bentuk butiran tanah yang mempengaruhi kekuatan tanah, seperti tanah berbutir kasar atau granular soil, atau tanah berbutir halus atau cohesion soil. Yang kedua, pengaruh air tanah. Berat volume tanah sangat dipengaruhi oleh kadar air dan kedudukan air tanah, karena itu juga berpengaruh pada daya dukung tanah. Yang ketiga, bentuk fondasi di atasnya. Bentuk fondasi juga berpengaruh dalam dukung tanah, dalam hal penyebaran beban dari bawah atas ke dalam tanah. Analisa daya dukung tanah, analisa tersegi. Anggapan dan dasar teori yang dipakai oleh tersegi adalah yang pertama, menghilangkan tahanan geser tanah di atas bidang horizontal yang melewati dasar fondasi. Yang kedua, berat tanah di atas dasar fondasi dapat digantikan dengan beban terbagi rata. Yang ketiga, membagi distribusi tegangan di bawah fondasi menjadi 3 bagian. Yang keempat, tanah adalah homogen dan isostropik. Yang kelima, dasar fondasi menerus, kasar, dan penyelesaian permasalahan adalah 2 dimensi. Analisis tersegi. Dari gambar tampak pembagian zona dari beban yang bekerja, yaitu zona 1, zona yang langsung di bawah fondasi, dicegah untuk berlateral oleh gaya friksi dan adhesi antara lemah dan dasar fondasi. Zona 2, zona geser radial, dikarenakan zona ini terbentuk dari satu set gaya-gaya geser radial dengan ujung dari dasar fondasi sebagai titik pusat spiral logaritma yang membentuk geser radial. Zona 3, zona gaya geser linear. Batas dari zona 3 dengan bidang horizontal bersudut 45 derajat sampai mu dibagi 2. Analisis tersegi pada daya dukung ultimate. Ini ada tabel, bisa dilihat sendiri pada layar. Ketika sudutnya 0, maka NC-nya itu 5,7 dan NC aksenya itu 5,7 juga. Sedangkan pada 5 derajat, NC-nya 7,3 dan NC aksenya 6,7 dan seterusnya. Daya dukung Meyerhof atau analisis Meyerhof. Perbedaan zona tegangan yang terjadi dibandingkan dengan cara tersegi, maka pada Meyerhof adalah ABC merupakan zona elastis, ABD merupakan zona geser radial atau radial shear zone. Zone di atas AB aksen, dari aksen merupakan gabungan zona geser dari geser radial dan geser bidang plan shear. Terjadinya zone ini tergantung dari kedalaman fondasi dan dari kekasaran dari permukaan fondasi. Analisa daya dukung Meyerhof menganggap sudut baji tidak sama dengan mu dan nilai beta lebih besar daripada mu. Akibatnya, bentuk baji lebih memanjang ke bawah bila dibandingkan dengan analisis tersegi. Karena beta lebih besar daripada mu, nilai faktor daya dukung Meyerhof lebih rendah daripada yang diberikan tersegi. Meyerhof mempertimbangkan faktor mempengaruh ke dalam fondasi, sehingga daya dukungnya menjadi lebih besar. Oke teman-teman, ini ada gambar analisis Meyerhof. Zona 1 merupakan daerah aktif,
Zona 2 merupakan daerah geser radial, dan zona 3 merupakan daerah pasif. Daya dukung dari pondasi lajur ada rumusnya, yaitu QU sama dengan QC plus QQ plus Q gamma. Oke teman-teman, jadi ini adalah rumus dari Meyerhof. Jadi QU sama dengan CNC, FCS, FCD, FCI, ditambah INQ, FQS, FQD, FQI, ditambah setengah gamma, BN, gamma, F, gamma S, F, gamma D, F, gamma I. Jadi untuk FCS, FQS, FYS adalah faktor bentuk, sedangkan FCD, FQD, F, gamma D adalah faktor kedalaman, dan FCI, FQI, F, gamma I adalah faktor inklinasi. Faktor bentuk, kedalaman, dan kemiringan pondasi menurut Meyerhof. Yang pertama yaitu faktor bentuk. Untuk theta sama dengan 0 derajat, yaitu lambda CS sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali B dibagi L. Yang kedua, lambda QS sama dengan lambda gamma S sama dengan 1. Untuk theta sama dengan 10 derajat, lambda CS sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali B dibagi L dikali tan kuadrat dikali 45 ditambah mu dibagi 2. Yang kedua, lambda QS sama dengan lambda gamma S sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali B dibagi L dikali tan kuadrat dikali 45 ditambah mu dibagi 2. Faktor kedalaman. Untuk theta sama dengan 0 derajat, lambda CD sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali DF dibagi B. Yang kedua, lambda QD sama dengan lambda gamma D sama dengan 1. Untuk theta sama dengan 10 derajat, lambda CD sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali DF dibagi B dikali tan 45 ditambah mu dibagi 2. Lambda QD sama dengan lambda gamma D sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali DF dibagi B dikali tan 45 ditambah mu dibagi 2. Faktor inklinasi ada 3. Yang pertama yaitu lambda CI sama dengan 1 dikurang alfa derajat dibagi 90 derajat kuadrat. Yang kedua, lambda KI sama dengan 1 dikurang alfa derajat dibagi 90 derajat kuadrat. Yang ketiga, lambda gamma I sama dengan 1 minus alfa derajat dibagi mu derajat kuadrat. Oke, ini ada tabel dari daya dukung tanah menurut analisis Meyerhof. Bisa dilihat sendiri di layar. Analisa daya dukung tanah, analisa Hansen. Zona tegangan yang terjadi di bawah pondasi dangkal akibat pembebanan dimobilisasi. Analisa daya dukung tanah, analisa Hansen. Zona tegangan yang terjadi di bawah pondasi dangkal akibat pembebanan dimobilisasi sesuai dengan uraian metode Terzaghi dengan memasukkan semua faktor yang mempengaruhi analisa kapasitas daya dukung. Hansen membuat persamaan umum untuk menghitung daya dukung tanah sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya di layar. Untuk tanah berbutir halus lebih kecil daripada mu sama dengan 0. Q ultimate sama dengan 5,14 SU dalam kurung 1 ditambah S aksen C ditambah D aksen C minus I aksen C minus B aksen C minus G aksen C dalam kurung ditambah Q. Oke teman-teman, jadi sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.